Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Khoirunisa Nurhidayah dengan NIM 44231573 dari Program Studi Ilmu Komunikasi Peminatan Public Relation Fakultas Komunikasi dan Bahasa Universitas Minasarana Informatika. Di sini saya akan membawakan presentasi yang berjudul Begadang adalah investasi penyakit di hari tua. Bagaimana begadang ini bisa disebut investasi di hari tua? Karena begadang selama ini dijadikan penyakit atau kebiasaan yang dianggap remeh oleh sebagian orang, karena mungkin belum terasa efek dari tubuh maupun yang saat ini mungkin masih usia remaja dan masih merasa kayak tubuh saya nggak kenapa-napa gitu. Nah, kita kupas apa itu begadang. Begadang sendiri merupakan kondisi tidak tidur pada malam hari dan baru tidur pada siang hari atau di pagi harinya. Tapi ada beberapa pendapat sebagian yang menyatakan bahwa begadang ini juga kondisi dimana tidak tidur pada malam hari, tetapi paginya juga masih tidak tidur. Nah, begadang ini juga kita melihat kilas balik 5 tahun yang lalu, di mana COVID-19 sedang melanda Indonesia dan di seluruh dunia, sehingga ini juga memberikan kebiasaan-kebiasaan baru. Contohnya aktivitas yang harus berada di rumah, menjaga protokol kesehatan, dan pekerjaan maupun pembelajaran juga jarak jauh. Ini juga bisa mengakibatkan seseorang itu overrest atau istirahat berlebihan. Bagaimana bisa disebut istirahat berlebihan? Karena minimnya aktivitas outdoor. Jadi mungkin ada beberapa aktivitas yang hanya kita bisa lakukan di outdoor, namun kita terbatas karena kondisi COVID-19 itu. Ini juga menimbulkan untuk orang yang bekerja menjadi overworking ya, karena kondisi ini seseorang hanya perlu dari rumah untuk mengerjakan sesuatu dan tidak ada perjalanan pulang seperti ke kantor dan istirahat dan lain-lain. Juga terkadang beberapa perusahaan mungkin fleksibel waktu kerjanya atau bagaimana. Nah, dari situ bisa adanya peluang memunculkan kebiasaan baru yang disebut begadang. Nah, begadang ini juga beda dengan insomnia maupun kurang tidur. Begadang itu apa sih? Begadang itu pilihan individu untuk tidur pada malam hari atau ternyata malah milih enggak tidur. Kalau insomnia sendiri adalah gangguan kesehatan di mana kita mengalami kesulitan tidur. Sedangkan kurang tidur sendiri adalah waktu tidur yang tidak tercukupi dari standar durasi kesehatan yang ada. Contohnya, waktu tidur yang ideal untuk remaja itu biasanya 7-8 jam setiap harinya. Dan untuk lansia biasanya 4-6 jam istirahat atau waktu tidur setiap harinya. Jadi semakin usia itu bertambah atau usia itu semakin tua, maka makin sedikit pula jam tidurnya. Dan tubuh kita itu memiliki yang namanya
ritme circadian atau circadian rhythm. Jadi ini seperti jam internal tubuh yang bekerja seperti untuk melakukan penyimpanan memori. Kita ambil contoh saja seperti HP atau laptop atau barang elektronik lainnya pasti memiliki penyimpanan atau memori untuk menangkap atau menyimpan kebiasaan aktivitas kita. Contohnya, kita biasa tidur jam 9 dan bangun jam 5. Karena tubuh kita itu sudah memiliki body time yang tidurnya 8 jam, 7 jam seperti itu. Jadi, kenapa kita harus tidur yang cukup? Karena kita membutuhkan sel-sel itu mengalami pergantian. Contohnya bisa sel darah yang diganti setiap 120 hari, kemudian mata, kuku yang menjadi panjang, terus sel-sel lainnya, dan otak juga perlu mengalami recovery atau pemulihan. Jadi otak itu juga nggak bisa 24 jam kita paksa untuk berpikir dan bekerja terus-terusan, tidak bisa. Jadi terkadang tubuh itu memberikan sinyal. Bagaimana sinyal itu? Sinyal itu biasanya yang pertama ada rasa kantuk. Rasa kantuk ini seperti alarm yang dimana otak ini membutuhkan oksigen dan istirahat. Apalagi ketika kalian merasa gabut, nggak ada kerjaan, otak ini akan merasa ya sedang tidak digunakan. Dia akan memberikan sinyal kepada tubuhnya yang berada di mana dia ada. Jadi otak ini akan merasa seperti, ngapain saya gabut gini, mending saya tidur aja. Dan terjadilah dimana seseorang mengantuk dan bisa jadi ingin ada rasanya tidur atau akan tertidur. Kenapa tidur itu penting? Ya, tidur ini termasuk krusial karena sel tubuh yang rusak seperti sel tubuh kulit, organ dalam, dan itu kita membutuhkan pergantian. Jika tidak ada pergantian, maka sel rusak itu akan menjadi penumpukan sehingga menjadi zat aneh yang menyebabkan penyakit. Kemudian kedua, kita akan mengalami kondisi exhausted, di mana kelelahan luar biasa akibat sel rusak yang menumpuk. Misal kita tidak tidur selama 5 hari 5 malam, maka di kemudian hari kita bisa mengalami kondisi exhausted itu, atau kita merasa kayak benar-benar capek, kayak badan tuh rasanya pegel-pegel dan kayak udah nggak karuan mau seperti apa. Kemudian dampaknya ke organ tubuh itu, satu, jantung. Pasti adanya resiko gagal jantung akibat jantung yang bekerja berlebihan. Nah, tanpa adanya perbaikan sel ini juga bahaya, dan penyakit perlu diingat tidak memandang umur. Kemudian hati dan ginjal. Hati dan ginjal mereka bekerja untuk penyaringan racun. Sedangkan jika kita tidak tidur atau malah begadang, maka penyaringan racun tersebut tidak akan maksimal. Yang ketiga, otak. Otak itu bisa berpeluang untuk
menghadapi stroke karena kematian jaringan yang kurang istirahat tersebut. Jadi kita bekerja sama 24 jam, jaga malam seperti itu. Tetapi biasanya jaga malam itu terdapat turun jaga, dimana kita bergantian shift dan bisa kita ada peluang untuk tidur yang lebih baik di malam harinya. Jadi gunakan waktu tidur kalian ini sebaik mungkin. Dan yang terakhir itu resiko kanker, yaitu dimana sel-sel yang rusak tadi menjadi sel aneh atau zat aneh, itu akan berubah menjadi zat kanker atau sel kanker itu tadi. Karena sel yang rusak tadi tidak mengalami pergantian. Di sini terdapat rahasia tidur. Jadi ada 4 fase dalam tidur. Salah satunya adalah fase deep sleep. Fase deep sleep ini biasanya terjadi 4-5 dalam sekali tidur pada setiap individu dengan sekitar 1,5 jam. Yang ini tuh bisa bikin kalian merasa segar besoknya. Jadi fase deep sleep itu nggak ada mimpi sama sekali, kita benar-benar nyenyak tanpa rasa terbangun atau apapun. Kemudian ada fase REM. Fase REM ini atau rapid eye movement, fase yang terjadinya mimpi ini terjadi karena aktivitas pikiran atau ketakutan kita pada seharian sebelum tidur. Dan setidaknya manusia atau individu mengalami fase REM ini 1 kali pada siklus tidurnya. Kemudian terdapat kondisi ketindihan atau sleep paralysis, dimana orang-orang yang merasa kenapa ya saya ketindihan, kayak gak bisa bangun gitu ya. Ini kondisi dimana otak ini tuh udah siap untuk bekerja, namun sel-sel atau organ dalam kita itu masih mencoba untuk memperbaiki atau mengganti sel-sel kulit. Nah, maka dari itu mungkin seingat saya itu akan terjadi selama 5 atau 15 menit. Kemudian tips untuk tidur lebih baik, yaitu pertama, kita harus matikan lampu. Sangat disarankan kita matikan lampu. Karena apa? Karena sinyal dalam tubuh kita akan menangkap, oh ini sudah tidak ada matahari, kondisi ruang gelap atau remang-remang, maka tubuh atau organ dalam kita akan bergantian untuk bekerja, yaitu tadi pergantian sel maupun mengistirahatkan otak. Kedua, ada detox digital. Bagaimana detox digital itu? Kita dapat mematikan HP atau tidak memegang HP, laptop maupun alat elektronik lainnya 1 jam sebelum tidur. Kemudian yang terakhir, kita harus konsisten terhadap tidur dan bangun di jam yang sama setiap harinya. Nah, sebagai penutup, tidur merupakan salah satu prioritas dalam hidup kita yang kita harus beri perhatian lebih. Jadi produktivitas itu bukan diukur dari lama kamu bekerja, tapi dari kebugaran setiap hari yang kamu dapatkan. Jadi begadang sesekali mungkin memang tidak terhindarkan, tetapi memang begadang itu akan ada jatahnya. Tapi
jangan biarkan begadang itu juga merusak jatah umur kita di hari tua. Sekian dari saya. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan kata. Saya ucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya atas atensi yang diberikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.